Para hadirin sekalian, untuk memeriahkan suasana pada malam hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan spesial dari International Models yang dibalut dalam karya rancangan Nicholas James dan Gustav Model. Kita saksikan fashion show berikut ini. Tepuk tangan.
sekalian, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan fashion show dari International Models pada malam hari ini. Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama menikmati jamuan makan malam atau prosesi makan malam. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu tamu hadirin sekalian untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan. Betul sekali Jason, dan untuk tamu undangan VIP dan VVIP kami, mohon untuk tetap berada di meja Bapak dan juga Ibu karena hidangan akan disajikan ke meja Bapak Ibu masing-masing. Dan untuk undangan lainnya kami persilakan untuk menyantap santan malam yang telah tersedia di area foyer. Dan selamat menikmati hidangan santap malam Bapak dan juga Ibu sambil diiringi mini orkestra by Irfan Band. Dan Bapak Ibu kami harapkan untuk tetap berada di area utama karena kita akan sama-sama nantinya menanti kehadiran dari Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kami mohon seluruh hadirin untuk dapat tetap berada di tempat sampai dengan kehadiran dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tiba dalam acara pada malam hari ini. Terima kasih dan enjoy your dinner. Nongkrong seru sambil cek pengeluaran dan keuanganmu. Pakai Balai by BTN aja. Semua urusan keuangan beres di satu aplikasi. Belum punya rekening BTN? Nggak perlu ribet di cabang. Di Balai by BTN, buka rekening tinggal upload KTP, buat MPIN untuk validasi transaksi, isi data diri, lalu tinggal selfie. Rekeningmu langsung aktif dan langsung bisa dipakai. Habis buka rekening, langsung pantau cash flow biar nggak kebablasan. Semua pemasukan dan pengeluaran tercatat otomatis. Jadi tahu uangnya lari kemana. Udah mulai mikirin rumah pertama? Di Balai Properti, tinggal scroll, ajukan KPR langsung. Semua update statusnya jelas, prosesnya transparan. Mau investasi? Gampang banget. Reksadana, deposito, semua ada. Tinggal pilih, lalu klik pantau langsung dari Balai by BTN. Urusan keuangan sampai rumah impian, semua ada di satu aplikasi. Hidup makin simple. Yuk download Balai by BTN sekarang. Karena hidup nggak cuma tentang hari ini. Pakai sneakers pasti tampan, tapi banyak kebutuhan. Tahan KPR. Belanja, bisa yuk, bisa. KPR BTN guys, cicilannya ringan guys. Banyak wacana, jalan-jalan, harus tahan keinginan. Tahan KPR. Healing, nggak usah pusing, KPR BTN guys. Jangka waktunya panjang guys. Gengsi punya HP kentang, sampai malu dilihat orang. Tahan KPR. Cicilan naik bertahap, Gak pakai mahal, punya Hunian tanpa tahan kebutuhan. KPR BTN guys.
Mau jual rumah? Atau mau beli rumah? Atau mau sewa dulu aja? Ini dia solusinya. Apapun kebutuhan propertimu, jual, beli, sewa properti, langsung ketemu. Rumah 123, satu tempat, banyak solusi. Ingat rumah 123. Udah sumringah tapi nggak dapat info lengkap properti baru pas mau beli rumah. Pas pembayaran harganya nggak transparan. Nggak perlu worry. Temukan rumah baru impianmu di Rumah 123 Official Developer. Selain bisa menemukan beragam properti baru terverifikasi, kamu bisa dapetin akses eksklusif pilih unit dan jaminan harga terbaik langsung dari developer. Cari yang ada icon official developernya, biar aman dan nyaman di hati. Baik, kami ucapkan kembali selamat malam dan selamat datang kembali usai jamuan makan malam dalam Golden Property Awards 2025. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu, begitu luar biasa masih setia hadir di dalam ballroom ini karena pastinya malam hari ini masih panjang Jason ya. Betul sekali, panjang karena tentunya banyak sosok inspiratif yang akan kita saksikan kali ini, malam hari ini mendapatkan penghargaan di momentum Golden Property Awards 2025 yang sangat spesial, indah. Kenapa spesialnya? Karena malam hari ini juga hadir di tengah-tengah kita bersama, yaitu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Selamat malam, selamat datang Pak Haye. Terima kasih. Pak ya. Baik, nantinya tentu kita juga mengharapkan apa sebenarnya visi atau kemudian pandangan-pandangan yang akan disampaikan oleh Pak Haye di hadapan kita semua malam hari ini, yang diharapkan semoganya ini juga bisa kemudian memajukan sektor properti di Indonesia yang harapannya juga bisa nantinya bersumbangsi terhadap perekonomian nasional. Betul sekali, dan kami juga ingin mendapatkan semangat yang luar biasa dari Bapak. Tentunya kami semuanya di sektor properti ini menghadapi begitu banyak tantangan ya. Karena semangat Bapak pastinya luar biasa di malam hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya Jason. Ya, tanpa perlu berlama-lama karena Bapak Ibu sudah berkumpul semua di sini, sudah menyelesaikan jamuan makan malamnya, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada CEO Indonesia Property Watch dan
segenap pihak yang telah menyelenggarakan Golden Property Awards tahun 2025 ini. Semoga kehadiran kita di malam yang berbahagia ini bisa menghadirkan semangat dan sekaligus energi untuk mengawal pembangunan bangsa ke depan, khususnya di sektor infrastruktur, khususnya lagi di sektor perumahan atau properti. Saya juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus ingin menyapa kepada Bapak Ibu yang hadir, banyak sekali tamu kehormatan. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sungguh merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk bisa berbicara di depan para pakar, para pelaku industri sekaligus yang sudah belasan bahkan puluhan tahun bergerak di sektor properti ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mohon maaf tadi terlambat karena sampai dengan sore tadi saya menghadiri acara yang juga penting dihadiri Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu penyerahan kunci, bisa dikatakan tadi akad massal kepada 26.000 yang menerima KPR Sejahtera FLPP. Jadi diselenggarakan secara serentak, hadir secara fisik maupun tentunya melalui video conference di 33 provinsi dan 100 lokasi seluruh Indonesia. Ini sebuah bentuk hadirnya negara dan pemerintah untuk bisa menghadirkan solusi bagi permasalahan perumahan di Indonesia. Oleh karena itu, tentu pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sejumlah hal yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi dalam kita sama-sama mencari solusi yang terbaik sekaligus terus menyempurnakan kebijakan pemerintah di bidang perumahan. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tantangan Indonesia hari ini, saya rasa tantangan negara-negara lain di dunia serupa, yaitu bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan, tapi juga melakukan pembangunan tanpa mengabaikan lingkungan. Artinya kita ingin keberlanjutan. Prosperity and sustainability. Dua hal yang harus menjadi satu padu. Kita ingin Indonesia tumbuh tinggi ekonominya dan bisa didistribusikan lebih merata dan berkeadilan. Tapi sekali lagi dengan tanpa mengabaikan kelangsungan lingkungan dan bumi kita. Oleh karena itu ketika hari ini kita mengejar swasembada pangan, energi dan air bersih, juga kita ingin meyakinkan bahwa kualitas hidup manusia juga semakin baik, terutama sektor pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan, maka kita juga harus meyakinkan bukan hanya terpenuhi pangan, tapi juga bagaimana kualitas perumahan masyarakat kita. Oleh karena itu tentu kita ingin membangun lebih banyak rumah dan tentunya lebih terjangkau agar kehidupan semakin layak. Begitu pula jika dihadapkan dengan berbagai dampak krisis iklim, pemanasan global, dan dampak bencana alam yang kerap hadir di negeri kita. Oleh karena itu infrastruktur juga harus semakin resilient, punya daya tahan terhadap berbagai risiko tadi. Kami yang saat ini mengemban amanah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentu menyambut baik para pelaku di bidang properti yang ingin terus maju dan berkembang usahanya. Oleh karena itu tema malam hari ini legacy saya rasa
menjadi penyemangat bagi kita bahwa apa yang kita lakukan hari ini, juga apa yang tidak kita lakukan hari ini akan berdampak langsung pada generasi penerus kita, masa depan anak cucu kita. Oleh karena itu, mari kita berbuat sesuatu agar masyarakat Indonesia yang hari ini kurang lebih ada 9,9 juta kepala keluarga yang tidak punya rumah dan 26 juta yang tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni. Jadi ini adalah dua tantangan utama kita. Oleh karena itu, program 3 juta rumah yang menjadi visi besar dan prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto mudah-mudahan bisa menjawab berbagai hal. Sekaligus ini untuk menekankan betapa sektor properti dan perumahan ini berkontribusi signifikan dan memiliki multiplier effect. Paling tidak untuk sektor properti dan konstruksi ini memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap PDB kita. Artinya, selain tentunya ini bisa menjawab kebutuhan papan, housing backlog tadi, juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi. Akan banyak sekali industri, konstruksi, industri, bahan baku perumahan yang akan bergerak. Jumlah industrinya banyak dan tentunya akan membuka banyak lapangan pekerjaan pula. Dengan demikian, kita berharap akan tumbuh ekonomi di berbagai daerah, bukan hanya kota tapi juga desa, termasuk masyarakat pesisir. Kita juga ingin mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekali lagi, sektor perumahan dan konstruksi atau properti ini bisa mendongkrak sektor UMKM yang kita harapkan bisa semakin tumbuh berkembang di berbagai daerah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dua hal yang juga saat ini sedang kami terus kawal. Dua konsep yang sudah tentunya diaplikasikan oleh banyak negara maju. Seiring dengan semakin derasnya arus urbanisasi, diprediksi 70% masyarakat dunia, termasuk Indonesia, akan tinggal, hidup, bekerja di kota. Terakhir saya berbicara di BRICS Forum di Brasilia, ini juga mengangkat isu yang benar-benar mendasar, urbanisasi dan segala konsekuensi yang harus kita mitigasi bersama. Penduduk yang besar, yang padat, membutuhkan daya dukung yang juga semakin siap, termasuk infrastruktur dasarnya. Oleh karena itu, yang pertama, mari kita kembangkan konsep TOD, Transit Oriented Development, mengintegrasikan pembangunan kawasan dengan sektor transportasi publik yang juga lebih terjangkau, lebih hijau, dan berkelanjutan. Kalau TOD ini sukses, ada sejumlah pilot project yang bisa kita kawal bersama, tentu akan meningkatkan efisiensi, kenyamanan, termasuk juga bayangkan kalau kita semua bisa hidup lebih sehat dan lebih dekat satu sama lain, baik untuk tinggal, bekerja, maupun berusaha. Selain itu, tentunya akan berpengaruh pada pengurangan karbon. Carbon footprint harus kita kurangi. Kita ingin menuju net zero emission 2060, dimulai dari sekarang. Selain transisi energi baru terbarukan, elektrifikasi kendaraan, tapi juga mendekatkan pusat kehidupan dengan pusat pekerjaan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengembangkan vertical housing selain rumah-rumah tapak yang juga terus kita perbaiki atau kita revitalisasi, termasuk banyak yang belum memiliki drainase dan sanitasi yang memadai. Kalaupun harus ada relokasi, itu juga harus kita lakukan secara berkeadilan. Yang kedua adalah urban regeneration. Banyak wajah kemiskinan kota akibat kondisi kawasan yang kumuh, yang tidak sehat, dan justru seringkali menjadi pusat kriminalitas. Oleh karena itu, dengan menata kembali kota, bukan hanya semakin cantik, semakin bersih, tapi juga semakin aman dan nyaman. Inilah yang tentunya harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang saya muliakan, di bagian ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa pada akhirnya bukan hanya jumlah rumah yang bisa kita bangun.
tetapi seberapa banyak orang bisa mengakses rumah itu, artinya terjangkau tidak harganya. Oleh karena itu kita semua harus berpikir bagaimana kita juga harus menyiapkan skema-skema pembiayaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur perumahan ini. Tadi di Bogor kita menyerahkan FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Dan ini saat ini masih menjadi primadona, dan tahun ini ditingkatkan dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah. Dan sampai dengan 26 September 2025 sudah lebih dari 180.000 yang terrealisasi atau sudah di atas 50%. Dan tentunya kita berharap daerah-daerah semakin banyak menghadirkan dan menyerap atau merealisasikan FLPP ini. Selain kita juga punya yang namanya sekarang kredit usaha rakyat perumahan, KUR perumahan. Ini tentunya bisa kita lihat dari dua sisi. Dari sisi demand, kita berharap masyarakat memiliki keterjangkauan terhadap ada plafon hingga 500 juta rupiah untuk bisa membeli rumah pertama. Dan juga dari sisi supply, ini bisa menggerakkan para pengembang lokal, para kontraktor lokal. Dan artinya kalau sampai dengan 5 miliar rupiah ini akan menggerakkan ekonomi di berbagai daerah. Kita berharap para pengembang besar makin sukses, tapi juga kita berharap banyak pemain-pemain lokal, kontraktor-kontraktor lokal yang juga bisa tumbuh dan berkembang di sektor perumahan. Kalau ini bisa kita wujudkan, maka pembiayaan perumahan ini bisa lebih terjangkau, dan pada akhirnya kita ingin semakin banyak masyarakat yang hidup secara layak di rumah yang juga memiliki martabat yang baik. Terakhir, tentunya saya bersama pemerintah mengajak serta semua stakeholders untuk terus membangun kolaborasi yang baik. Pendekatan pentahelix untuk terus memikirkan kebijakan dan solusi terbaik, termasuk dengan mengundang berbagai pihak. Kita perkuat skema KPBU, Public Private Partnership. Kita juga undang, kita hadirkan dunia swasta, termasuk lembaga-lembaga internasional, termasuk filantropis, untuk sama-sama menghadirkan blended finance yang kredibel, yang sustainable, untuk bisa membiayai pembangunan perumahan secara masif di seluruh Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas peran serta dan kontribusi Bapak Ibu sekalian di sektor perumahan ini. Yang sudah baik kita lanjutkan, banyak best practices yang bisa terus kita lakukan, tetapi mari kita terus memperbaiki dan berbenah diri. Kami sadar banyak kebijakan pemerintah yang harus terus disempurnakan, tetapi percayalah bahwa kami juga ingin terus menghadirkan perbaikan-perbaikan dengan mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Mudah-mudahan dengan regulasi yang semakin berpihak pada masyarakat kecil dan tentunya dengan kolaborasi semua pihak, semua itu tadi bisa kita wujudkan bersama-sama 5-10 tahun dan seterusnya menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Selamat kepada para penerima Golden Property Awards tahun 2025. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon berkenan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk berkenan Bapak tetap berada di tempat, karena selanjutnya adalah penyerahan cindera mata berupa syal yang akan diberikan oleh Bapak Ali Tranghanda. Kami persilakan kepada Bapak Ali Tranghanda yang akan ditampingi oleh Bapak Darius Cheng dan Bapak Wasudewan. Dan sekaligus berkenan Bapak mohon izin untuk menerima anugerah tokoh penggerak pasar dan infrastruktur perumahan Indonesia dari Golden Property Awards 2025. Sekali lagi tepuk tangannya boleh meriah. Bapak Ibu sekalian, jadi inilah sekaligus juga pemberian penghargaan atau anugerah
tokoh penggerak pasar dan infrastruktur perumahan Indonesia. Tadi satu poin penting dari Pak Haye mengatakan bahwa nanti diharapkan orang Indonesia itu akan bisa lebih mudah nantinya untuk bisa mendapatkan atau memiliki properti. Itu yang menjadi harapan bersama, tentunya Bapak Ibu yang di depan kita ini yang nantinya bisa menjadi acuan, bisa menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia. Pastinya, betul sekali Jason, karena yang pasti kita akan melihat karya-karya properti yang luar biasa dari Bapak dan juga Ibu di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih kepada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kami persilakan kembali untuk kembali ke tempat dan mengikuti acara berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, nampak Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono harus meninggalkan acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita dalam acara Golden Property Awards 2025. Baik, terima kasih banyak Bapak atas semangat yang telah diberikan malam hari ini dan juga arahan yang sudah disampaikan. Bapak dan juga Ibu, sesaat lagi kita akan kembali melanjutkan Golden Property Awards 2025. Akan banyak sekali penghargaan indah yang nantinya dari beragam kategori, baik itu perorangan maupun badan, yang akan kita berikan dengan macam-macam kategori inspiratifnya. Kalau begitu, kita akan sama-sama memulai langsung. Inilah pemirsa, para hadirin Golden Property Awards 2025. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah kembali. Baik, hadirin yang terhormat, setelah menikmati ragam acara pada malam hari ini, kini kita akan segera memulai prosesi penganugerahan para pemenang Golden Property Awards 2025 yang diawali dengan kategori pertama, Property Figure. Jika bicara tentang figur penting dalam industri properti, perbankan selalu menjadi fondasi yang memegang peran penting. Untuk itu, Golden Property Awards memberikan penghargaan tertinggi kepada figur yang tak hanya berpengaruh di dunia perbankan, tetapi juga menciptakan dampak nyata bagi kemajuan industri properti Indonesia. Inilah pemenang dalam kategori Most Influential Property Figure in Banking pada Bank BUMN. Honorable mention for Most Influential Property Figure in Banking presented to Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Baik, kami ucapkan selamat untuk Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Kami mohon kesediaan Pak Nixon untuk naik ke atas panggung atau yang mewakili untuk menerima penghargaan dalam kategori Most Influential Property Figure in Banking. Kami undang untuk naik ke atas panggung. Dan kami mohon kesediaannya kepada Bapak Darius Cheng dan Bapak Wasudewan untuk memberikan penghargaan.
selamat kami ucapkan kepada pemenang. Kami persilakan berkenan kembali ke tempat semula. Namun kepada Bapak Darius Cheng dan Bapak Wasudewan to remain on the stage. Terima kasih, dan kita akan move untuk mengetahui anugerah selanjutnya. Ini dia penghargaan berikutnya. Iya, untuk kategori Most Influential Property Figure in Banking. Masih dalam kategori yang sama, figur yang satu ini juga memberikan inovasi para hadirin dan dedikasi tertinggi di bidang perbankan yang senantiasa menghadirkan kepercayaan, akses, dan keberlanjutan agar pembangunan properti dapat terus berjalan dan impian masyarakat bisa terwujud. Dan penerima penghargaan kategori Most Influential Property Figure in Banking pada Bank Swasta Nasional adalah Honorable Mention for Most Influential Property Figure in Banking presented to Yahya Setia Atmaja, Presiden Komisaris PT Bank Sentral Asia Tbk. Kita berikan tepuk tangan untuk Yahya Setia Atmaja, Presiden Komisaris PT Bank Sentral Asia Tbk. Kami undang untuk naik ke atas panggung atau yang mewakili. Dan kami persilakan kepada Bapak Darius Cheng dan juga Bapak Wasudewan untuk memberikan penghargaan pada kategori Most Influential Property Figure in Banking untuk bank swasta. Baik, terima kasih dan selamat kami ucapkan kepada pemenang. Kami persilakan berkenan kembali ke tempat semula. Dan berikutnya, di balik pertumbuhan industri properti para hadirin, tentunya ada banyak sosok yang bekerja dengan visi dedikasi untuk bisa menciptakan harapan-harapan dan juga perubahan-perubahan indah. Dragon Property Awards memberikan penghargaan tertinggi kepada figur-figur yang telah memberikan pengaruh luar biasa dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang kami persembahkan dalam kategori Most Influential Property Professional. Mention for Most Influential Property Professional are presented to Prasetyo Tanumiharja, CEO Residential Nasional Sinar Maslen. Ishak Chandra, Co-founder and Group CEO Trinity Land. Kita berikan tepuk tangan untuk Prasetyo Tanumiharja, CEO Residential Nasional Sinar Maslen, dan juga Ishak Chandra, Co-founder and Group CEO Trinity Land. Kepada para penerima penghargaan, kami undang untuk naik ke atas panggung. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Ishak Chandra, Co-founder and Group CEO Trinity Land. Dan juga mengundang Bapak Prasetyo Tanumiharja, CEO Residential Nasional Sinar Maslen. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk penghargaan The Most Influential Property Professional. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, kita akan abadikan sekali lagi jelasan dari Bapak Ibu sekalian. Boleh berikan senyum terbaik pada malam hari ini. 1, 2, dan 3. Selamat sekali lagi kepada para pemenang.
Terima kasih dan kami persilakan berkenan ke tempat. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Daris Cheng dan Bapak Wasudewan. Kami persilakan untuk berkenan kembali ke tempat. Terima kasih. Dan para hadirin, kita akan berlanjut ke kategori berikutnya, Most Influential Property Figure in Marketing. Jadi, Indah, dalam dunia properti yang kita tahu penuh persaingan, keberhasilan sebuah proyek itu membutuhkan sosok yang visioner untuk bisa melihat sebuah tren ke depan, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah membangun narasi yang kuat dalam setiap komunikasi yang disampaikan atau yang dibangun. Dan dalam hal ini strategi pemasaran yang baik mampu membangkitkan rasa percaya dan keinginan di hati masyarakat. Hadirin, inilah pemenang kategori Most Influential Property Figure in Marketing. Honorable mention for Most Influential Property Figure in Marketing are presented to Ferry Susanto, Head of Marketing Sumarekon Serpong, Wikhan Rusli, Sales and Marketing Division Head Alam Sutra, Hans Alfadino Lubis, Sales and Marketing Department Head Grand Wisata Bekasi. Selamat kami ucapkan kepada para pemenang. Kami mohon kesediaannya untuk hadir di atas panggung. Kami undang untuk Bapak Ferry Susanto, Head of Marketing PT Sumarekon Agung Tbk, Bapak Wikhan Rusli, Sales and Marketing Division Head Alam Sutra, dan juga Bapak Hans Alfadino Lubis, Sales and Marketing Department Head Grand Wisata Bekasi untuk menerima penghargaan di kategori ini. Kita berikan tepuk tangan untuk penerima penghargaan di kategori ini yang diberikan untuk para penghargaan dalam kategori Most Influential Property Figure in Marketing. Betul. Berarti tahu tren saat ini ya di dunia marketing, properti, bagaimana tren untuk memasarkan berbagai karya-karya properti. Ya, kunci dari pemasaran itu adalah yang menentukan nantinya ya. Kami mohon Pak Faisal dan juga Pak Ali untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan penghargaan kepada pemenang atau penerima penghargaan kategori berikutnya. Baik, Indah dan juga para hadirin, dalam setiap transaksi properti, broker atau agen properti berperan sebagai penghubung antara impian dan juga kenyataan yang menyatukan kebutuhan masyarakat dengan karya para pengembang. Malam ini Golden Property Awards memberikan penghargaan kepada sosok yang telah memberikan pengaruh besar dan mengangkat standar brokerage properti di Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemenang kategori Most Influential Property Figure in Brokerage. Honorable mention for Most Influential Property Figure in Brokerage presented to Daniel Sunyoto, Presiden Direktur Xavier Marks Indonesia, Daniel Handoyo, Executive Director of Century 21 Indonesia, Clement Francis, Ketua Umum DPP Arebi. Baik, sekali lagi kami undang untuk naik ke atas panggung Bapak Daniel Sunyoto, Presiden Direktur Xavier Marks Indonesia, Bapak Daniel Handoyo, Executive Director of Century 21 Indonesia, dan Bapak Clement Francis, Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau yang mewakili. Baik, kami persilakan Bapak Ali Pramanda dan Bapak Faisal Abdullah untuk memberikan penghargaan pada kategori ini.
Baik, ini ada momen yang luar biasa karena broker ini bukan hanya sebagai penghubung ya, tapi sekarang menjadi juga sebagai sosok yang luar biasa untuk meningkatkan pejuang-pejuang properti di Indonesia. Mediator untuk mereka yang juga ingin menggapai mimpi dalam kepemilikan properti. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kategori ini. Most influential property figure in brokerage. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Kami persilakan para penerima penghargaan untuk dapat kembali duduk, dan juga Pak Faisal Abdullah kami persilakan untuk dapat kembali ke tempatnya. Sementara Bapak Ali kami mohon untuk tetap berada di atas panggung sampai penghargaan berikutnya. Baik, para hadirin, setelah memberikan penghargaan dalam kategori property figure, kini saatnya kita beranjak ke penghargaan dalam kategori housing project. Dan untuk kategori yang pertama, Golden Property Awards memberikan penghargaan kepada proyek perumahan bersubsidi yang telah menghadirkan akses hunian layak disertai dengan desain yang menarik dan kualitas yang terjaga untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan langsung saja indah, inilah pemenang kategori Best Subsidized Housing Development Project. Kategori Best Subsidized Housing Development Project. The winners are Batara Parkview, Region Tangerang Regency; Mulia Gading Kencana, Region Serang Cilegon; Pesona Kahuripan Group, Region East Bogor; Graha Araya Dramaga Bogor, Region West Bogor; Mustika Village Sukamulya, Region Bekasi and Surrounding; Pesona Prima 8 Banjaran, Region Bandung and Surrounding. Selamat kami ucapkan kepada seluruh pemenang, dimohon kesediaannya untuk hadir di atas panggung. Selamat kepada Batara Parkview, Mulia Gading Kencana, Pesona Kahuripan Group, Graha Araya Dramaga Bogor, Mustika Village Sukamulya, dan Pesona Prima 8 Banjaran. Kami undang yang mewakili untuk bisa naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Dan untuk memberikan penghargaan, kami persilakan kembali Bapak Ali Tranghanda untuk memberikan penghargaan bagi penerimanya di kategori ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Batara Parkview, Mulia Gading Kencana, Pesona Kahuripan Group, Graha Araya Dramaga Bogor, Mustika Village Sukamulya, dan Pesona Prima 8 Banjaran. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Best Subsidized Housing Development Project. Betul sekali, namun kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian mohon mengarahkan pandangan ke kamera. Dan dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, Indah dan juga para hadirin,
tentu ini berbeda. Kami tetap mohon untuk tetap berada di tempat, bapak-bapak dan juga ibu, karena kami akan mengumumkan pemenang Best of the Best Subsidized Housing Development Project yang diberikan kepada Best of the Best Subsidized Housing Development Project goes to Mulia Gading Kencana. Selamat kami ucapkan kepada Mulia Gading Kencana. Kami persilakan kepada Bapak Ali Pranghandel untuk memberikan penghargaan. Semuanya terbaik, tapi ini satu yang luar biasa untuk kategori ini. Sekali lagi ucapkan selamat untuk Best of the Best Subsidized Housing Development Project. Kami persilakan para penerima penghargaan untuk dapat kembali tempat duduk. Sementara Pak Ali, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung untuk penghargaan berikutnya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke penghargaan berikutnya, izinkan kami untuk menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para Bank Tabungan Negara (BTN) yang telah mensponsori kemeriahan acara pada malam hari ini. Betul sekali Indah. Dan juga para hadirin, Balai by BTN, transaksi bebas biaya hingga cashback menarik menanti untuk nyantai, makan enak, dan hidup sehat yang lebih berarti. Jadi, yuk download Balai by BTN sekarang dan nikmati pengalaman seru bertransaksi sampai beragam promo menarik. Mudahkan hidup digitalmu dengan Balai by BTN. Semua solusi, satu aplikasi. Karena hidup gak cuma tentang hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk BTN. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah mendukung penuh terselenggaranya acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh sponsor, mulai dari Bank BCA, Fortress, Mortindo, Schneider, dan Wikau Water Heater. Dan juga kami berterima kasih kepada media partner yang selalu mendukung, di Universe, Berita 1, BTV, Investor Daily, Liputan 6, Merdeka.com.